Nah, ini yang sebetulnya ada di elemen 2, ya. Di dalam elemen 2 SMKP itu pertama, di sub elemen pertama, bagaimana bisnis proses, tahapannya, dan interaksinya. Nah, setelah kita memahami bisnis proses dan interaksi, kita lakukan manajemen risiko dari sisi risiko internal maupun internal, ya. Risiko eksternal tentunya kita berada di mana, bagaimana masyarakat sekitar, bagaimana orang-orang yang tinggal di sekitar, ya. Maka ada bagian external relation, itu biasanya bagian external relation itu yang paling paham terhadap risiko eksternal yang ada. Nah, internal adalah bisnis proses yang ada di dalam perusahaan, ya, kemungkinan pemakaian bahan dan alat-alat. Nah, disinilah kita melakukan eh, manajemen risiko terhadap risiko internal maupun eksternal. Ya, kita buat daftar aktivitasnya, prosesnya, dan orang-orang yang terlibat maupun jasa pertambangan dari luar, ya, maupun SPIP, sarana prasarana, instalasi dan peralatan yang berada di dalam proses. Selanjutnya, kita identifikasi bahayanya dan kita nilai risiko dari setiap proses tadi. Ya, kita nilai, terus kita buatkan risk profile, ya. Kita buat pengendalian, nanti di slide belakang bagaimana pengendalian yang benar akan kita sampaikan di belakang. Karena prakteknya banyak pengendalian risiko yang, mohon maaf, terlalu pintar dalam mengendalikan karena pengen memiliki eh, keseimbangan keuangan atau bahkan mungkin cenderung melakukan efisiensi dari dalam pengendalian risiko, ya. Sehingga sering terjadi kita sudah melakukan identifikasi, kita sudah kendalikan, tapi kenapa masih ada insiden? Nah, sudah jelas. Kalau ada insiden dalam proses mengelola risiko tadi, berarti kita gagal mengendalikan risiko. Nah, di dalam pengendalian ini, ya, tentu harus masuk di dalam tujuan sasaran maupun program. Jadi bisnis proses kita ketahui, IBPR kita sudah lakukan, kepatuhan terhadap regulasi sudah kita lakukan, maka kita buat tujuan sasaran dan program. Jadi tujuan sasaran dan program tadi tentu sudah mempertimbangkan risiko yang ada di dalam proses maupun regulasi yang harus kita patuhi. Nah, coba dicek kita masing-masing punya tujuan sasaran program. Apakah tujuan sasaran program tadi sudah mempertimbangkan bisnis proses dan risiko yang ada pada setiap tahapan proses maupun interaksi proses, dan apakah sudah sesuai dengan regulasi. Ya, kalau belum, maka TSP kita tentunya masih perlu dipertimbangkan ulang. Ya. Jadi penilaian ulang, ya, apakah pengendalian risiko betul-betul sudah ada, ya, apakah tujuan sasaran program kita itu sudah ada di dalamnya juga mengendalikan risiko, ya. Dan sebagaimana plot sebelumnya, kita tetap harus melakukan review. Nah, bagaimana review? Apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali? Silahkan. Tidak ada ketentuan yang harus direview setiap berapa, tetapi harus ada jadwal rutin yang kita tetapkan, yang kita standarkan, bahwa kita harus review risiko di proses eh, penambangan mungkin seminggu sekali. Kita harus review di proses plan, ya, mungkin sebulan sekali. Silahkan. Sesuai dengan risiko yang ada, sesuai dengan risiko bisnis proses yang mengalami perubahan-perubahan, dari sanalah kita menetapkan secara berkalanya mingguan, bulanan, atau 3 bulanan.